warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bangun Wijonarko, SST Nos MKes. Saya adalah dosen Prodi D4 Keperawatan jurusan Keperawatan Tangerang. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah saya ampuh yang sesuai dengan keahlian saya, yaitu keperawatan gawat darurat. Pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ditujukan kepada mahasiswa semester 5 dengan kode KEP 4533 yang berbobot 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah dapat diakses melalui platform SIAKAD Poltekkes Kemenkes Banten. Di dalam SIAKAD Poltekkes Kemenkes Banten, mahasiswa dapat melihat RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, Rencana Tugas Mahasiswa atau RTM, dan mengupload tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama menguasai konsep dan prinsip keperawatan kegawat daruratan dengan kode CP-P01. Yang kedua, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis dengan kode CP-KK02. Yang ketiga, mampu melaksanakan prosedur bantuan hidup dasar dan trauma pada situasi gawat darurat dengan kode CP-KK03. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, maka saya menerapkan metode kolaboratif, yaitu yang pertama adalah ceramah partisipatif, yang kedua diskusi terstruktur, yang ketiga studi kasus konstekstual, yang keempat latihan analitik dan simulasi, yang kelima pendayagunaan platform SIAKAD Poltekkes Kemenkes Banten. Evaluasi yang saya gunakan yaitu teori 60% yang terdiri dari UTS 20%, UAS 20%, dan penugasan tutorial 20%. Yang kedua adalah praktikum. Praktikum berjumlah 40%. Yang terdiri dari ujian praktikum 20% dan laporan atau responsi praktikum 20%. Baik, marilah kita saksikan video pembelajaran saya dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan pokok bahasan initial assessment. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Nah, gitu semangatnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ya kita bisa dipertemukan kembali ya di sesi keempat atau pertemuan keempat ya. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk absensi, bagaimana? Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Oke, nanti bisa masuk ke platform SIAKAD ya. Nanti mengisi ya daftar hadir di SIAKAD. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya di sesi keempat atau pertemuan keempat, kita akan flashback kembali ya di pertemuan ketiga ya. Apa pertemuan ketiga? RJP. Oke ya, tentang RJP ya, pada penanganan henti jantung dan henti nafas, betul? Oke. Ada namanya high quality CPR. Mungkin ada yang bisa menjawab apa high quality CPR? Boleh silahkan. Jadi high quality CPR itu ada 5. Yang pertama kedalaman itu 5 sampai 6 cm, kemudian ada kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kemudian full recoil, kemudian minimal instruksi, dan yang terakhir hindari hiperventilasi. Oke, baik ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Oke.
Ayo, initial assessment. Oke, baik. Saya akan sedikit jelaskan tentang initial assessment. Tapi sebelumnya kita akan melihat dari tujuan pembelajaran ini, ya. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu mahasiswa mampu mengerti, memahami, dan mampu mendemonstrasikan intervensi atau initial assessment pada kegawatan daruratan sesuai dengan standar yang berlaku, dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Itu pengkajian, ya, untuk menilai hal-hal yang mengancam nyawa, ya, pada penderita, dan bagaimana cara menangani secara cepat dan tepat, ya, agar apa? Agar tidak terjadi kematian ataupun kecacatan. Namun sebelum kita masuk ke primary survey, kita harus memasang atau memakai alat pelindung diri, ya, APD. Apa saja APD? Misalnya masker, handscoon, celemek, cuff, ya, kalau ada, ya. Terus yang kedua adalah identifikasi keadaan umum. Misalnya kita cek respon dengan AHPO. AHPO itu alert, verbal, pain, dan unrespon. Ya, alert kita bisa melihat pasien apakah pasiennya bisa membuka mata atau tidak. Atau kita lakukan panggilan, kita lakukan tepukan atau kasih nyeri. Ternyata kalau tidak ada kasih nyeri, ternyata tidak ada respon. Nah, apa yang akan kita lakukan? Oke, kita lanjut lagi. Oke, pada primary survey atau survei primer, ya, ada berapa poin, ya, yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah airway plus cervical span control, ya. Yang kedua adalah breathing plus ventilasi. Yang ketiga adalah sirkulasi plus kontrol perdarahan. Yang keempat adalah disability, ya, di sini ada kesadaran, terus lateralisasi, dan exposure, ya. Nah, selain itu juga kita harus melihat, ya, apakah ada tanda-tanda fraktur cervicalis. Apa tanda-tandanya? Yang pertama adalah trauma capitis dengan penurunan kesadaran. Ada trauma kepala dengan penurunan kesadaran. Terus ada multiple trauma. Jadi trauma itu tidak hanya satu, tapi mungkin di tangan, ya, di leher, di kaki, ya. Terus selanjutnya ada luka tumpul di atas klavikula. Ya, kalau ada luka jejas misalnya di atas klavikula, itu kita harus curigai apakah ini bisa menyebabkan apakah ada curiga fraktur servikal, ya. Terus selanjutnya adalah biomekanika yang mendukung. Terus yang kedua adalah pasang cervical collar. Jadi cervical collar itu alat, ya, untuk memasang agar tidak mobil, ya, biar stabil. Jadi imobilisasi, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini cara membuka jalan nafasnya. Yang pertama adalah Head Chin Lift. Ya, Head Chin Lift itu apabila pasien atau penderita tidak ada resiko cedera cervical, ya. Nah, itu bisa digunakan Head Chin Lift. Membukanya agak diekstensikan. Yang kedua adalah jaw thrust. Kalau jaw thrust itu apabila ada resiko, ya, resiko pasien terjadi cedera cervicalis. Terus selanjutnya adalah lock roll. Lock roll itu memiringkan pasien, tapi secara bersama-sama, ya. Terus selanjutnya ada finger swab. Nah, ya, cara pemasangannya kalau dewasa dibalik dulu sampai palatum baru diputar, ya, baru dimasukkan. Nah, ini ada berapa ukuran, ya, dari kecil sampai ke besar, ya. Terus ada NPA. NPA itu apabila OPA tidak bisa, ya. OPA itu ada kontraindikasi. Kontraindikasinya kalau GCS lebih dari 10, ya. Karena apa? Pasien bisa mutah, kayak ada refleks mutahnya, ya, sehingga lebih baik ini di bawah 10, ya. Kalau misalnya ini tidak bisa, kita menggunakan NPA. Tapi NPA juga harus hati-hati, apakah ada kontraindikasinya tidak? Ada kontraindikasi apa?
fraktur basis krani, ya. Kalau misalnya ada tanda-tandanya, misalnya ada Renore, ada Otore, ada Bettelstein, ada Recognize, hati-hati, jangan pasang NPA, ya. Oke, dan terus ini ada ukurannya. Ukurannya apa? Kita bisa menggunakan jari pasien, jari kelingking pasien. Ukurannya sama. Oh, kalau sama bisa dipasang. Oke, ada ukurannya juga ya. Ada 6. Kalau rata-rata di Indonesia itu sekitar 6 ya, 6 sampai 7,5 gitu. Jadi di sini sampai Karina ya, sampai Karina ada percabangan. Jangan sampai memasangnya lebih dari Karina. Kalau lebih dari Karina ada salah satu saja yang akan mengembang ya. Misalnya kalau lebih ya kemungkinan besar di sebelah kanan yang mengembang karena lebih landai ya. Jadi masuknya ke bronchus. Oke. Lanjut ya. Adalah krikotiroidotomi ya. Apabila pasiennya tersumbat ya dan susah untuk diambil ya, maka mau tidak mau kita harus melakukan krikotiroidotomi. Oke. Ini dengan dengan spet ya, spet dibuka, baru dibuka masuk keluarnya ventilasinya lewat situ. Oke, terus selanjutnya adalah breathing. Apa yang dilakukan breathing? Di breathing adalah IAPP, ya inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Apa yang diinspeksi? Pengembangannya dada kanan dan dada kiri ya. Palpasi, kita palpasi satu persatu dari klavikula sampai ke kostal yang terakhir ya. Satu persatu, apakah ada krepitasi apa tidak ya. Oke, lanjut. Nah, di breathing di sendiri kita tentukan ya pernafasan yang baik itu berapa sih ya. Kalau dewasa itu 20 misalnya, anak-anak 30, bayi 40. Tidak ada gejala dyspnea, ya, pemeriksaan fisik baik. Ini adalah breathingnya yang baik, ya. Tapi ada berapa yang nanti akan kita temukan, ya, yang bermasalah, ya. Misalnya breathingnya sampai lebih dari 30 kali per menit, ya. Oke, untuk breathing, ya, apa saja permasalahan-permasalahan yang mengancam nyawa? Ini ada 5. Yang pertama ada open pneumotoraks. Open itu apa? Terbuka ya. Jadi terbuka. Jadi dada ya, itu ada luka tembus ya. Terus tension pneumotoraks ya. Jadi udara itu terperangkap di dalam pleura. Terus yang ketiga adalah massive hematotoraks. Massive itu adalah perdarahan yang terus-menerus ya. Terus selanjutnya adalah flail chest. Nih, contohnya flail chest ini. Jadi ada patah tulang rusuk ya atau kosta. Misalnya ada 3 lebih dari 2. Tapi ada 2 segmen yang terputus. Nah, itu adalah flail chest. Tanda-tandanya apa? Ada pernafasan paradoksal ya, paradoksal. Oke. Apa yang terjadi kalau misalnya terjadi pneumotoraks? Ini ya, ini akan terjadi kolaps ya, terisi udara ya akan terjadi kolaps. Nah, ini kalau pada hematotoraks ya akan terisi oleh darah ya, sehingga lama-kelamaan semakin mengecil nih volumenya, akan kolaps juga. Oke. Lanjut. Nah, pada breathing ya, tindakan apa yang dilakukan ya? Yang pertama adalah open pneumotoraks, yaitu kasih buat kasa 3 sisi ya. Yang kedua adalah tension pneumotoraks, yaitu needle torakosintesis. Masih hematotoraks apa? Oke, torakotomi Cito ya. Terus flail chest analgesik dan tamponade jantung kita menggunakan perikardiosintesis. Nah, nanti akan kita lihat. Oh, ini apa ini? Oh, ini adalah kasa 3 sisi. Ya, apabila pasien terjadi open pneumotoraks ya, udara keluar masuk di situ. Untuk menghentikan itu apa? Oh, dilakukan pemasangan kasa 3 sisi. Apakah kasa? Oh, enggak. Kalau kasa kan ada pori-porinya, ya, jadi tidak efektif. Sehingga kita perlu adanya suatu bahan yang tidak tembus, ya, tidak berpori. Apa? Ya, pakai misalnya ini aluminium foil atau plastik juga bisa. Pemasangan juga sebaiknya pembukaannya itu ke bawah, yang di plester itu yang atas. Karena kalau misalnya ada
suatu perdarahan tidak akan menutup, ya, jadi mengalir ke bawah. Atau seperti ini bisa, ya. Selanjutnya adalah menggunakan needle thoracocentesis. Pada needle thoracocentesis, ya, ini pada pasien-pasien dengan tension pneumotorak, ya. Jadi kita pengeluaran udara dengan menggunakan jarum yang ukurannya berapa? Sekitar 14-16, ya, 14-16 itu bisa. Terus di atasnya dikasih ventil. Nah, pada masif hematotorak, ya, di sini akan bahaya jika BSD, kalau kita dipasang EBSD, ya, ternyata volumenya lebih dari 1500 cc, ya. Terus lebih dari 20 cc per jam. Ini indikasi untuk dilakukan torakotomi Cito, ya. Oke, selanjutnya adalah masif hematotorak. Kalau masif itu perdarahan terus-menerus, ya, sehingga perlu adanya suatu penghentian, ya. Kita bisa menggunakan torakotomi atau kita lihat dipasang BSD misalnya, ya, BSD akan mengalir di sini. Tapi kalau kita tidak lakukan apa-apa, ini akan semakin lama semakin banyak volumenya dan akan menekan sehingga paru itu akan kolaps, ya. Tinggal pesan kan, karena sudah dilakukan pemeriksaan cross-match kan. Terus selanjutnya adalah tinggikan ekstremitas bawah kalau posisi shock, ya. Jadi ada posisi shock, jadi kakinya diangkat sehingga lebih cepat, ya, masuk ke atau bersirkulasi ke otak, ya. Terus selanjutnya adalah nah ini adalah contohnya, ya, contoh dari penghentian perdarahan dengan menggunakan apa? Direct pressure, ya. Direct pressure itu kita menggunakan kasa, ya, kasa yang tebal, ya, kita lakukan direct pressure, ya, tekanan, ya. Ini untuk menghentikan perdarahan. Terus ini adalah apa namanya? Gurita atau apa namanya itu? Ayo, kalau untuk ibu-ibu korset, ya, korset. Oke, untuk apa ini? Ini juga menghentikan perdarahan. Jadi kalau pasien-pasien dengan ada distensi misalnya, ada perdarahan di dalam intraabdomen, nanti sementara, ya, dihentikan dengan ini. Ataupun misalnya ada apa yang sering terjadi kalau pada pelvis, ya, pelvis juga bisa dilakukan pemasangan dari, ya. Oke, 5, ya. Oke, jumlahnya total ada 15. Selanjutnya adalah kita kaji tanda lateralisasi, ya. Kita lihat dari matanya kanan dan kiri, isokor atau anisokor, ya, sama atau tidak, ya. Yang selanjutnya adalah kecepatannya juga, ya, kecepatan refleks cahayanya cepat atau lambat atau tidak berespon, ya. Terus selanjutnya adalah tanda lateralisasi lainnya, misalnya kekuatan otot, ya. Kalau pasien yang sudah sadar, untuk menentukan kekuatan otot bagaimana secara gampangnya. Oke, yang selanjutnya exposure. Nah, di dalam exposure, ya, kita membuka pakaian, ya. Kalau tadi kita lihat dari depan saja, tapi kalau di exposure kita harus melakukan lock roll, ya, lock roll untuk melihat di belakangnya. Dan kita lakukan pemeriksaan, ya, periksa seluruh permukaan tubuh, ya. Kita menggunakan DOTS, D atau deformity, ya. Deformity apa? Bentuknya apakah bermasalah atau tidak, abnormal atau tidak. Terus O, open wound, ya, open wound atau luka terbuka. Terus tenderness, ya, atau disebut nyeri tekan, dan swelling atau bengkak, ya, ada pembengkakan tidak. Oke, selanjutnya adalah tambahan. Di sini ada Foley catheter, ya, Foley catheter untuk menentukan apa Foley catheter? Oke, untuk melihat pengeluaran urinnya. Normal urin berapa sih? 0,5, ya, mililiter per berat badan, per kilogram berat badan per jam, ya. Itu kalau urin normal untuk dewasa. Oke, ada kontraindikasi enggak? Ada. Kontraindikasinya adalah
ada darah di OUE. OUE itu apa? Orificium uretra externa, ya. Oke, selanjutnya kalau sudah semuanya kita reevaluasi dari airway-nya, breathing-nya, sirkulasinya, disability-nya, exposure-nya, apa lagi? Foley catheter, lanjut apa? Terus? Heart monitor. Oke, baik. Kalau sudah clear, kita masuk ke secondary survey. Oke, secondary survey. Oke, pada secondary survey ya, apa yang kita lakukan? Oke, pemeriksaan head to toe, ya, pemeriksaan head to toe dari kepala sampai ke ujung kaki, ya. Terus selanjutnya apa? Oke, pemeriksaan tanda-tanda vital, ya. Terus ada namanya finger in olive atau periksa lubang-lubang, ya, lubang-lubang. Terus apa lagi? Nah, ada yang ditanyakan ke pasien kalau misalnya sudah baik atau sudah sadar. Tapi kalau nggak ada, pada keluarganya, ya. Kita menggunakan pertama adalah kompak. Kompak itu keluhan, terus obat, makanan, penyakit, alergi, dan kejadian. Nah, selain itu juga ada namanya IUEO. Siapa namanya? Anissa. Oke, Anissa. Anissa, ada tanda-tanda resiko fraktur cervicalis. Apa tanda-tandanya? Multiple trauma, terus ada jejas di atas clavicula, ya. Terus apa lagi? Penurunan kesadaran. Ada cedera trauma capitis, ya, penurunan kesadaran. Satu lagi biomekanika yang mendukung, ya. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan, ya. Oke, kita buat dua kelompok, ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1. Oke. Ada kasus. Silahkan untuk analisis dan bagaimana cara Anda untuk penata laksanaannya. Ya, silahkan. Nanti presentasikan mau 1 orang, ya, silahkan. Kalau ada yang mau bantu teman yang lain, silahkan, nggak apa-apa, ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke, ya, sudah, ya. Sudah, oke. Dari kelompok sini dulu, ya. Oke, kelompok sebelah kiri. Oh, oke, sebelah kiri. Siapa yang mau menjawab? Bareng-bareng. Oke, bareng-bareng. Silakan. Kita analisis dulu kasusnya. Jadi pertama RW-nya pasiennya kita akan pasang opak karena juga pasiennya mengalami sumbatan pernafasan. Oke, pasang opak, ya, karena ada pasiennya penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran karena sudah ada GCS-nya. Oke, selanjutnya apa? Kemudian setelah kita pasang nekolar. Nekolar. Kenapa nekolar? Ada tanda-tandanya? Oke, ya, oke. Selanjutnya apa? Langsung ke breathing-nya. Diberikan NRM 15 liter kali per menit. 15 liter, ya, NRM, ya. Oke. Jadi sirkulasi mengalami kita akan baru tekan karena tanpa fraktur femur terbuka destra pada perdana. Oke, baru tekan. Iya. Terus apa lagi? Oke, dilakukan pembide, ya, bide. Oke. Untuk tadi Pak ciri-ciri pada faktor basis krani itu ada perdarahan yang keluar dari lubang telinga dan hidung. Ya, itu. Mungkin ciri yang belum disebutkan. Oke. Terus untuk tadi di breathing-nya itu menggunakan BVM. BVM. Oke, BVM. Kurang saya belum.
Kurang dari? Iya, 10 kali per menit ya. Terus apa lagi? Berat atau sedang? Oh, berat ya. Berat atau sedang nih? Oh, berat. Oke ya. Jadi sama ya kanan dan kiri ya. Oke. Baik. Saya kira sudah pada paham ya. Sudah pada paham ya. Oke, baik. Tadi dari materi pengertian ya, terus dari siklusnya, apakah yang pertama adalah preliminary survei, terus yang kedua adalah udah pada paham semua ya. Maka untuk pertemuan ini saya akhiri ya. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berkah ya. Dan bisa sebagai bahan untuk kedepannya lah itu ya. Oke, baik, kita mulai berdoa mulai. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan nanti ya jam 1 ya, kita akan praktikum di laboratorium. Ya, baik. Ya. Oh. Vesikuler menjauh, sonos